Raja Klungkung pertama memiliki 3 orang putra, masing-masing bernama Ida Dewa Agung Made, Ida Dewa Agung Anom Sirikan, dan Ida Dewa Agung Ketut Agung. Sebagai putra sulung, Ida Dewa Agung Made kemudian naik tahta di Klungkung menggantikan sang ayah. Sementara Ida Dewa Agung Anom Sirikan menjadi penguasa di Suwati atas permintaan Raja Mengui, Ida Dewa Agung Ketut Agung berpuri di Gel-Gel setelah mendapat izin dari kakak sulungnya. Masih merujuk buku yang sama, Baba Dalam Warih Ida Dalam Sri Aji Kresna Kepapisan, kali ini saya akan lanjut berbagi cerita mengenai putra bungsu Raja Klungkung, yaitu Ida Dewa Agung Ketut Agung. Ida Dewa Agung Ketut Agung yang pindah ke Gel-Gel mengambil tempat di Karangkepatihan di sebelah utara pasar yang dulu merupakan bekas puri Kiai Agung Maruti. Beliau melengkapi puri itu dengan bangunan Merajaan Agung Gel-Gel sekitar tahun 1750. Dari Klungkung, beliau juga membawa keris pusaka bernama Kalerau dan disimpan di gedung Taman Gili. Adapun tempat pembaringan Ida Dewa Agung Ketut Agung terletak di sebelah barat Merajaan Agung dan di sebelah utara Saren Gede. Selain itu, Ida Dewa Agung Ketut Agung juga membangun pura dalam Pengulun Setre di bekas kediaman dan tegalan milik I Gusti Nyuh Aya bernama Pura Dalam Nyuh Aya dan dijadikan tempat pemujaan oleh keturunan Ida Dewa Agung Ketut Agung bersama waris dalam lainnya dan pengiring beliau. Pada suatu saat terjadi perang antara kerajaan Klungkung dan kerajaan Karangasem karena suatu kejadian di Puri Gel-Gel. Peristiwanya dipicu oleh kunjungan I Gusti Ngurah Taperare yang juga dikenal sebagai Sang Ataperare atau Anglurah Taperare. Putra Raja Karangasem I Gusti Anglurah Madikarang ini bersahabat dengan Cokordo Gel-Gel, putra Ida Dewa Agung Ketut Agung yang berpuri di Gel-Gel. Oleh karena itu, Anglurah Taperare sering berkunjung ke Gel-Gel untuk menemui Cokordo Gel-Gel. Namun, pada waktu itu Cokordo Gel-Gel sedang tidak ada di Puri. Kebetulan pada saat itu Anglurah Taperare tidak bisa menahan sakit perut dan kemudian membuang hajat di Balai Rong dan lantas mekilat atau membersihkan sisa kotoran di pantatnya pada tiang Balai Pegamuhan. Kejadian itu kemudian dilaporkan oleh Abdi Puri Gel-Gel kepada Cokordo Jambe setelah Anglurah Taperare kembali ke Karangasem. Cokordo Jambe seketika naik darah karena merasa terhina. 40 orang prajurit pilihan kemudian segera diperintahkan untuk mengejar Anglurah Taperare dan berhasil menemukan putra Raja Karangasem itu di Bulatri. Anglurah Taperare pun dikeroyok beramai-ramai hingga luka parah tetapi tidak sampai meninggal. Sambil menahan rasa sakit, Anglurah Taperare lalu memerintahkan utusan ke Karangasem untuk memberitahu putra-putra beliau. Tak berapa lama datang putra-putra beliau yakni I Gusti Anglurah Ketut Karangasem dan Anglurah Bratarare. Anglurah Taperare langsung menyampaikan masalah yang terjadi sekalian memberikan petuah kepada para putra beliau. Akhirnya beliau menghembuskan napas terakhir di Bulatri. Lama setelah Anglurah Taperare mangkat, putranya I Gusti Anglurah Ketut Karangasem masih memendam kemarahan dan berusaha mencari kesempatan untuk membalas dendam. Pada suatu saat, pasukan Karangasem dikumpulkan untuk menggempur Gel-Gel. Pertempuran antara pasukan Karangasem dan pasukan Gel-Gel kemudian terjadi di Tegalan Belatung yang berlangsung selama 3 hari. Pasukan Cokordo Jambe yang berjumlah 1.200 orang menggempur pasukan Karangasem yang membuat benteng pertahanan di Batu Laha. Perang dahsyat yang terjadi memakan korban di kedua belah pihak. Karena pasukan Karangasem lebih banyak jumlahnya, maka pasukan Gel-Gel jadi terdesak. Melihat keadaan itu, Cokordo Jambe dan Brahmana bernama Ida Ketut Batu Lepang jadi marah.
Bagi singa lapar, mereka berdua maju untuk memberi semangat kepada para prajurit seraya mengamuk membabat musuh. Tidak terhitung musuh yang gugur dan terluka dan sisanya melarikan diri mencari perlindungan. Keadaan jadi berbalik. Kali ini pasukan Karangasem yang terdesak. I Gusti Anglurah Ketut Karangasem memilih mundur mengikuti pasukannya. Sementara itu, pasukan Gel-Gel terus mengejar sampai melewati Batu Lahak, Padang, Labuhan, Tanah Ampo, bahkan sampai Manggis. Di Manggis, pasukan Karangasem tiba-tiba berbalik arah dan melakukan perlawanan sengit sehingga perang berkecamuk lagi. Lebih dahsyat dari sebelumnya sehingga semakin banyak jumlah korban yang jatuh. Dalam perang ini, Ide Ketut Batu Lepang dikeroyok oleh musuh dan akhirnya gugur sebagai seorang ksatria. Sedangkan Cokorda Jambe terkena sumpitan berbisa yang bernama Sibiru. Senjata sumpitan ini semula adalah milik Ide Dewa Agung Gede, putra Ide Dewa Agung Made yang dibawa secara diam-diam oleh Ide Dewa Agung Gede ke Karangasem dan diberikan kepada sepupunya Anglurah Karangasem. Walaupun Cokorda Jambe terkena sumpitan yang sangat berbisa, beliau masih bisa bertahan. Beliau diusung oleh para prajurit Gel-Gel menuju Puri Gel-Gel tanpa hambatan. Bagawanta beliau segera datang untuk memberikan bantuan pengobatan, tetapi beliau menolak. Beliau sudah tahu bahwa Sibiru adalah pusaka kerajaan Kelungkung sehingga beliau menolak untuk diobati, walaupun ada kemungkinan beliau akan sembuh. Cokorda Jambe kemudian wafat dan kemudian diberi nama Cokorda Jambe Mantuk Rengrana gugur di medan perang. Demikian cerita tercetusnya perang antara kerajaan Kelungkung dan kerajaan Karangasem. Semoga bermanfaat. Rahayu.